Yo, aku ini nanya sih. Wah, video udah di. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah 1 Cipota Tangerang Selatan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mohon sekiranya untuk dibuka kameranya supaya nanti saya bisa lihat siapa yang memperhatikan dan siapa yang tidak. Saya berdua ya, Pak. Siapa tuh? Oh, Ica sama? Saya Nuraisha Mailani. Oh, Nuraisha Mailani. Oke. Kita akan bahas baru tentang konsep nilai mutlak, di mana nilai mutlak ini ada 3 hal yang sebenarnya kurang lebih akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep nilai mutlak itu sendiri. Yang kedua nanti tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kurang lebih hanya 3 pokok materi ini yang akan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan kalau hari ini memungkinkan cukup waktunya, mungkin saya akan sampai ke persamaan nilai mutlak, supaya pekan depan tinggal pertidaksamaan nilai mutlak dan diskusi-diskusi saja. Oke. Pertama, pengertian nilai mutlak sebenarnya kalau dalam bahasa gampangnya, nilai mutlak dari suatu bilangan merupakan jarak dari bilangan tersebut ke bilangan 0 dan selalu bernilai positif. Artinya, misalkan ada bilangan min 3. Min 3 berarti nilai mutlak dari min 3 berapa? Nilai mutlak dari min 3 kita hitung dari min 3 ke titik 0. Min 3 ke titik 0 berarti ada min 2, min 1, 0. Berarti ada 3. Nah, berarti nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Itu bahasa rumitnya. Nah, ini bahasa rumusnya. Ketika ada nilai mutlak X, itu akan bernilai X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, atau akan bernilai min X ketika nilai si X-nya lebih kecil daripada 0. Oke, kita cek. Nah, misalkan ada nilai mutlak 3. Kenapa sama dengan 3? Karena si 3 lebih besar sama dengan 0. Karena nilai mutlak 3-nya lebih besar sama dengan 0, maka langsung hasilnya 3 tadi ya. Nilai mutlak X sama dengan X ketika si X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau yang di dalam ininya lebih besar sama dengan 0, hasilnya langsung positif. Oke. Sebelum saya lanjut, jadi nilai mutlak itu simbolnya 2 garis gini ya. Ini simbol nilai mutlak nih, 2 garis gini nih. Oke. Nah, kemudian ketika nilai mutlak min 5, kita cek lagi. Min 5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Nah, min 5 itu kan lebih kecil daripada 0 ya. Maka karena min 5 lebih kecil daripada 0, maka kita kembali ke konsep tadi. Konsep tadi apa? Oke, kalau yang lebih kecil daripada 0 nilainya adalah min X. Maka dari itu min 5 karena lebih kecil dari 0 berarti min X. X-nya kebetulan min 5 kan? Berarti min 5. Hasilnya sama dengan 5. Oke. Gampangnya kalau dalam bilangan ya, gampangnya nilai mutlak itu selalu mempositifkan yang positif dan selalu mempositifkan yang negatif. Jadi hasil negatif pun pasti positif, hasil positif udah pasti makin positif. Gampangnya gitu kalau dalam bilangan. Makanya ketika ada nilai akar 2 min akar 3, karena hasilnya pasti nanti positif, karena hasilnya pasti negatif, maka
dia langsung positif kan tuh. Gitu. Dibalik jadi akar 3 min akar 2. Nah, gitu. Karena negatif tadi di akar 3, kita balik akar 3 jadi positif, akar 2 jadi negatif. Tuh. Sehingga kayak gini. Begitupun 2/3, 2/3. Karena dia lebih besar sama dengan 0, maka dia langsung positif. Hasilnya 2/3. Tapi kalau min 3/4, karena dia di bawah lebih kecil daripada 0, maka ada min 3/4 atau hasilnya langsung sama dengan hasilnya sama dengan 3/4. Kurang lebih begini, teman-teman. Ini untuk nilai mutlak dalam bilangan. Next, kita masuk ke sifat-sifat dasar nilai mutlak. Ini hanya sifat-sifat dasarnya saja. Untuk khusus yang sifat pertama nanti akan kita pelajari, tapi tidak sekarang. Tapi mungkin nanti di akhir lah. Oke, nah jadi kalau ada nilai mutlak daripada X di kuadrat, itu akan sama dengan dari nilai mutlak X dikuadratkan, atau sama dengan dari nilai dari X kuadrat tanpa mutlak. Misalkan nilai mutlak daripada 3 kuadrat akan sama dengan nilai mutlak dari 3 dikuadratkan, akan sama dengan nilai dari 3 kuadrat. Nilai mutlak dari 3 kuadrat, 3 kuadrat kan 9, nilai mutlak dari 9, 9. Hasilnya sama dengan nilai mutlak dari 3 kan 3. 3 dikuadratkan 9, 9 juga. Nah, 3 kuadrat juga 9. Jadi, ini ketiganya bernilai sama. Begitupun yang ini, ketika ada nilai mutlak X per nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak X per Y. Ya, ini nggak terlalu rumit ya. Cuma seperti ini dan biasanya tidak terlalu sering untuk keluar. Tapi ini ya hanya dipahami saja sebagai konsep-konsep nilai mutlak. Oke. Nah, kita masuk ke subtopik persamaan nilai mutlak. Tadi kita sudah bahas tentang nilai mutlaknya. Sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Namun dalam kelas 10 ini, saya hanya mengajarkan persamaan nilai mutlak khusus untuk satu variabel. Jadi nggak banyak-banyak. Nah, jadi ketika misalkan persamaan satu variabel ada AX plus B, persamaan satu variabel gitu ya, AX plus B. Kalau dua variabel biasanya AX plus BY plus C kan gitu ya. Kalau persamaan umum 3 variabel biasanya AX plus BY plus CZ plus D gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Itu kan persamaan umum. Persamaan umum daripada persamaan nilai satu variabel kan AX plus B. Ketika ada nilai mutlak dari AX plus B, dia akan bernilai AX plus B ketika AX plus B-nya lebih besar sama dengan 0. Sama kayak tadi ya, nilai mutlak X akan bernilai X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini juga gitu, nilai mutlak dari AX plus B akan bernilai AX plus B ketika AX plus B-nya besar sama dengan 0. Oke, begitupun dengan yang bawahnya, nilai mutlak AX plus B akan bernilai min AX plus B ketika AX plus B-nya kecil daripada 0. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi, dari persamaan turunan ini, sehingga diperolehlah nilai mutlak AX plus B akan bernilai AX plus B ketika X-nya lebih besar sama dengan min B per A, atau akan bernilai min AX min B ketika X-nya lebih kecil daripada min B per A. Dari mana nilai min B per A itu, Pak? Nilai min B per A itu datang dari kan AX plus B nih. AX plus B. Nah, bentar.
Saya butuh slide baru. Nah, kan tadi persamaannya AX plus B. Nah, karena kita mau mencari batasnya, maka kita sama dengan kan 0. Lalu ketika sudah kita sama dengan kan 0, B-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, karena B-nya di sini positif, maka pindah ruas ke kanan jadi negatif. Sehingga AX sama dengan min B. Nah, ketika AX sudah sama dengan min B, kenapa min B? Karena B-nya pindah ruas ke kanan, dan harusnya kan ini ya, harusnya kan 0 min B gitu ya. Harusnya kan gini, tapi 0 min B kan hasilnya min B. Jadi kita tulis gini aja langsung. AX sama dengan min B, sehingga X-nya sama dengan X-nya sama dengan min B per A. Atau bisa ditulis X-nya sama dengan min B per A. Jadi kayak gini. Oke. Nah, inilah dari mana datangnya min B per A tadi. Jadi, karena X-nya min B per A sama dengan min B per A, maka X-nya lebih besar sama dengan min B per A, dan X-nya lebih kecil dari min B per A. Dari mana datangnya min AX min B? Dari sini. Min dikali AX, min AX, min dikali B, min B. Dari situ datangnya. Oke, kita next. Nah, contoh seperti ini, ketika ada nilai mutlak dari 2x plus 3, dia akan bernilai 2x plus 3 ketika x-nya lebih besar sama dengan min 3 per 2, atau dia akan bernilai min dari 2x plus 3 ketika x-nya lebih kecil daripada min 3 per 2. Nah, atau dari sini bisa kita tulis nilai mutlak dari 2x plus 3 bernilai 2x plus 3 ketika nilai x yang lebih besar sama dengan min 3 per 2, atau bisa bernilai min 2x min 3 sampai ketika x yang lebih kecil daripada min 3 per 2. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Monggo, saya kasih waktu 2 menit atau 3 menit. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan open mute-nya dan lalu beri pertanyaan. Atau cukup dipahami? Oke lah. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan dulu. Nah, next kita ke contoh soal persamaan nilai mutlak satu variabel. Ini, oh ini Meira. Iya. Oh kita rame-rame ya Kak. Oke. List aja dikasih tahu ke saya siapa aja rame-ramenya. Oke, nah ini contoh soal yang pertama nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan 5. Yang kedua nilai dari 5 dikali mutlak 2X min 5 sama dengan 3. Dan yang terakhir nilai mutlak X min 5 sama dengan 10 dikali 2. Nilai mutlak 2X plus 1. Dari ketiga tipe soal ini adalah tiga tipe umum soal-soal daripada nilai mutlak. Gitu ya. Biasanya ini 3 tipe umum soal-soal nilai mutlak. Biasanya nilai mutlak itu tipenya kayak gini. Pertama, nilai mutlak langsung hasilnya. Kedua, ada angka depannya. Ketiga, ada seperti ini. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Nah,
Kita ke pertama dulu. Ketika ada nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5, ya. Yang rame-rame jangan ngegosip. Oke. Ketika ada nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita definisikan dulu nilai mutlak dari X plus 3-nya. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya kita bentuk nilai mutlak X plus 3 tuh kayak gini. Nah, kita bentuk kayak gini nilai X mutlak X plus 3-nya. Maka nilai mutlak X plus 3 dia kan akan bernilai X plus 3. Oke, bacanya ya. Bernilai X plus 3 ketika X-nya lebih besar sama dengan min 3. Atau dia akan bernilai min X min 3 ketika dia berada di antara X lebih kecil dari min 3. Dari mana itu? Dari sini. Ketika X plus 3 kan sama dengan 0 ya. Kalau kita mau cari batasnya kita sama dengan kan 0. Maka plus 3-nya pindah ruas ke kanan. Dari positif pindah ruas jadi negatif. 0 dikurang 3 hasilnya adalah min 3. Nah karena X-nya sama dengan min 3. Maka nilai batasnya adalah X lebih besar sama dengan 3. Dan X lebih kecil daripada min 3. Oke. Nah, dari mana min X min 3? Min X min 3 dari sini. Kan min X plus 3. Maka min kali X, dan min kali plus 3 adalah min 3. Oke, saya rasa bisa kita lanjut. Jadi, setelah kita definisikan tadi, maka kita menentukan batas-batasnya. Nah, karena di sini hanya ada dua batas, yaitu pertama, X lebih besar sama dengan min 3, dan X lebih kecil dari min 3, maka kita pilih batasnya adalah X lebih besar sama dengan min 3 dan X lebih kecil dari min 3. Oke, langkah kedua adalah menentukan batasnya. Nah, langkah ketiga, sebenarnya ini langkah ketiga, tapi bisa jadi kedua atau ketiga. Ini ketiga ya, langkah ketiga adalah masukkan definisi nilai mutlak tadi, yang ini, ke persamaan yang ini, sesuai dengan batas-batas yang ada. Oke, nah, sekarang kita punya persamaan nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5. Kita punya batas pertama adalah X lebih besar sama dengan min 3. Nah, karena X lebih besar sama dengan min 3, nilai mutlaknya berapa? Nilai mutlak X plus 3-nya berapa? Nilai mutlak X plus 3-nya kan adalah hasilnya X plus 3 ya. Oke. Oke, pahami lagi, sekali lagi, saya pelan-pelan. Nilai mutlak X plus 3 akan bernilai X plus 3 ketika X-nya lebih besar sama dengan min 3. Artinya ketika X-nya lebih besar sama dengan min 3, nilai mutlaknya adalah X plus 3. Tapi ketika batasnya adalah atau dia berada di antara X lebih kecil dari min 3, maka pilih nilainya min X min 3. Oke, pilih nilainya min X min 3. Maka nilai mutlak X plus 3, karena persamaannya kan nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5. Oke, waktunya 10 menit lagi Zoom-nya, sudah diberi peringatan. Nah, nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5, karena ini kan persamaannya, maka kita ubah nilai mutlak X plus 3-nya tadi menjadi X plus 3. Kenapa? Karena batasnya adalah X lebih besar sama dengan min 3. Ketika X lebih besar sama dengan min 3, nilainya adalah yang atas kan ya? Yang ini nih, X plus 3. Begitupun dengan yang sebelahnya. Yang sebelahnya karena nilai batasnya, karena batasnya adalah X lebih kecil dari min 3, kita lihat X lebih kecil dari min 3, nilai mutlak X plus 3-nya bernilai berapa? Oh, ternyata bernilai min X min 3. Sehingga nilai mutlak X plus 3-nya pada kasus yang kedua kita ubah menjadi min X min 3. Oke. Sama dengan 5-nya, perhatikan dari soal ya. Gitu. Nah, jadi X plus 3 sama dengan 5, plus 3-nya pindah ruas ke kanan, maka X sama dengan 5 min 3 atau sama dengan 2. Oke. Kemudian yang kedua, min X min 3 sama dengan 5, min X sama dengan
5 plus 3. Oke. Nah, min X sama dengan 8. Dari mana ya? Ayo. Pada nggak perhatiin, nggak fokus nih. Min X min 3 sama dengan 5. Min 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi positif. Jadi min X sama dengan 5 plus 3. Min X sama dengan 8. 5 plus 3 sama dengan 8 ya. Jadi kita kalikan kalikan min 1 kedua ruas sehingga X sama dengan min 8. Nah, himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 8. Ini auto tulis saja ya. Ini kan kalian belajar di himpunan nih dulu nih. Tandanya X di mana, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 8. Nah, maka kita buktikan dulu. Masukkan X sama dengan 2 ke sini. 2 tambah 3, 5. Mutlak dari 5 sama dengan 5. Maka X sama dengan 2 bernilai benar. Masukkan X min 8 ke sini. Min 8 tambah 3, nilai mutlak min 5. Nilai mutlak dari min 5 adalah sama dengan 5. Nah, karena sama dengannya sesuai dengan soal, sama dengan 5, maka nilai mutlak X nilai mutlak X plus 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 adalah benar. Seperti itu. Oke, karena waktunya tinggal 6 menit lagi, kurang lebih ada yang mau ditanyakan sampai sini. Nomor 2 dan 3, insya Allah saya lanjut besok saja. Maksudnya bukan besok, minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Ada tidak? Ica sama siapa tadi itu? Nur Galaxy A2 Core tadi siapa sih, lupa lagi. Anissa Nurwulanjani, Kavi, MTK, Zakia, Akila, ada yang mau ditanyakan seputar materi tadi? Cak sama siapa aja, Cak? Tadi, Cak? Orang, Pak. Hah? Ini orang. Siapa aja, Ica? Terus? Siapa namanya? Siapa? Ica, Nur Aisyah, Ata, sama Ramadhani. Ata sama Tambah Meira, Ramadhani. Meira di video call tapi. Meira. Terus Galaxy A2 Core tadi siapa? Saya lupa. Kenapa, Pak? Enggak, itu dia. Galaxy A2 Core, halo. Siapa tadi Galaxy A2 Core? Ini dia di Wulandari, Pak. Oh ya, Ani ya. Lupa mama. Ani Wulandari. Terus selanjutnya Anissa Nurwulanjani. Kavi siapa Kavi? Salwa, Pak. Salwa Fitri. Oh, Salwa Saputri. Itu kan pakai kamera kok. MTK nih Syaha, namanya MTK. Aduh. Siapa ini MTK? Siapa? MTK dia namanya MTK, Pak. Namanya MTK. Syaha MTK. Biar dapat nilai, oi. MTK. MTK di mana? Nama Jangan MTK. cuma modal itu doang, Pak. Ya, orang kan ada.
Masa saya absen namanya MTK? MTK aja. Oh, udah dia masuk lagi. Lo MTK. Oke, berarti yang ada Ica, Nur Aisyah, Atta, Ramadhani, Meira, Ani Wulandari, Anissa Nurulanjani, Salwa, Zakiyah, MTK, dan Akila Zulfa. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu. Bisa tolong hidupkan videonya supaya kita foto bareng. Foto. Ayo, yang belum hidupin videonya, Zakia, Akila. Udah ngomong kayak gitu ah. Oke. Baik. Satu. Ayo semuanya. Kita berfoto ya. Satu, dua, tiga. Mel, buru. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Sebentar. Ayo, satu, dua, tiga. Pak, udah belum, Pak? Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih.